Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jumpa kembali bersama Sunarto di Masjidil Haram. Alhamdulillah baru menyelesaikan sholat tarawih di Masjidil Haram bersama Imam Masjidil Haram sebanyak 10 rakaat. Sebanyak 10 rakaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi jam 1 kurang 15 menit, jam 12.45 kita akan lanjutkan dengan sholatul lail, salat malam 10 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Jadi semuanya 23 rakaat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir, karena di 10 hari terakhir ini Allah akan menurunkan yang namanya Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nabi sendiri tidak tahu turunnya kapan, tapi kita diperintahkan oleh Nabi kalau mau mencari Lailatul Qadar, carilah malam yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau ingin lebih sempurna lagi, maka carilah 10 hari yang terakhir. Termasuk malam genap juga kita mencari supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di dalam kita beribadah di malam itu, ibadah kita akan dilipatkan, atau ibadah kita lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Di dalam hadis lain dijelaskan, kalau kita ada sahabat yang kalau pagi dia beribadah, kalau malam dia sholat malam, kalau siang dia perang dalam sabilillah selama 1000 bulan. Jadi orang tersebut, hamba Allah tersebut jelas bukan orang sembarangan, tapi orang pilihan yang luar biasa, tidak kenal lelah, orangnya kuat, super kuat, ibadah terus selama 1000 bulan. Kalau malam dia sholat malam, sholat tahajud, kalau siang dia perang dalam sabilillah selama 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan 10 hari yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan membandingi atau lebih baik daripada hamba Allah yang perang selama 1000 bulan, hamba Allah yang sholat tahajud terus, perang selama 1000 bulan, sholat tahajud terus selama 1000 bulan. Ini luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Maka dari itu kita supaya berusaha untuk mempersungguh di dalam mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar ini bisa di dalam masjid dengan cara iktikaf, bisa di dalam rumah, atau bisa di jalan-jalan,
jalan-jalan di lapangan ya, terbuka atau di mana saja. Tapi kalau iktikaf itu mencarinya di dalam masjid. Nah, kalau kita mencari dalam masjid mendapatkan pahala dua, yaitu mendapatkan pahala iktikaf dan juga mendapatkan kalau turun Lailatul Qadar mendapatkan malam lebih baik daripada 1000 bulan, mendapatkan dua pahala, pahala iktikaf dan pahala Lailatul Qadar. Kalau kita mencari di luar masjid atau kita tidak iktikaf, sengaja mencari di luar karena memang situasi yang tidak memungkinkan, apakah kita lagi bekerja di lapangan, apakah kita lagi kurang sehat, nah mencari Lailatul Qadar di mana saja. Jadi kalau kita pas turun Lailatul Qadar akan mendapatkan pahala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mencari Lailatul Qadar itu kita dengan cara bagaimana? Apakah dengan cara tidur? Apakah dengan cara mencari-cari sesuatu seperti mencari barang atau apa? Atau bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mencari Lailatul Qadar itu adalah kita ya beribadah kepada Allah ya, sesuai dengan kemampuannya, sepol kemampuannya, sesuai dengan ilmunya. Jadi mencari Lailatul Qadar itu bukan mencari seperti mencari barang atau mencari kucing atau mencari lalat atau mencari apa, bukan. Ya, tapi yang dimaksud mencari Lailatul Qadar itu adalah kita beribadah. Apakah kita beribadah dengan cara memperbanyak sholat sunnah, yaitu sholat tarawih? Apakah ditambah lagi dengan sholat lail? Apakah ibadah itu bisa dengan cara sedekah diperbanyak? Apakah dengan cara zikir kepada Allah, zikrullah? Apakah dengan cara-cara yang lain ya, yang di dalam kita beribadah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ilmunya. Masing-masing orang tidak sama. Ada yang senang sedekah, ya sedekahnya diperbanyak. Ada yang senang baca Qur'annya di malam itu diperbanyak. Baca Qur'an, capek, istirahat. Kemudian nanti boleh lagi tenaganya baca Quran lagi, terus baca Quran di malam hari itu. Nah, kalau orang yang sholat, ahli sholat ya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih. Tambah lagi sholat tahajud sampai menjelang sahur. Kemudian kita sahur. Setelah sahur kita sholat subuh. Jadi sudah selesai. Ya, itu cara mencari Lailatul Qadar. Jadi mencari Lailatul Qadar itu adalah ya, dengan cara kita beribadah seperti biasa. Beribadah sehari-hari kita. Hari-hari kita, ibadah kita seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, ya, kemudian baca-baca kalimat thayyibah, ya, atau memperbanyak sedekah. Nah, itu namanya beribadah. Beribadah di malam 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir itu mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Ya, terbitnya fajar. Nah, ini syukur-syukur kita bisa ngedur. Mulai dari maghrib sampai matahari terbit, ya, fajar itu lebih bagus. Ya, tapi manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Ada yang cuman beribadah sampai 2 jam, ya, ada yang sampai 3 jam, ya, atau full sampai terbit fajar. Ya, otomatis ya pahalanya ya beda. Ya. Pahalanya beda. Semakin banyak kita beribadah, durasi waktunya, maka semakin besar pula pahalanya. Karena pahala tersebut yang durasi ibadahnya itu ya,
selama 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, itu selama 1000 bulan kita ibadah terus. Jadi ibadah pada hari itu, ya, itu selama 1000 bulan kita lakukan selama 1000 bulan. Jadi ibadah 1000 bulan dilakukan dalam 1 hari itu. Jadi nilainya sama, ibadah terus selama 1000 bulan. Termasuk juga ada zaman dulu orang umurnya panjang-panjang sampai 1000 bulan. Nah, dia berperang di siang hari, malamnya sholat tahajud. Berperang terus selama 1000 bulan. Ini Bapak Ibu sekalian, demikian juga kita dalam kita beribadah. Kalau kita beribadah sholat tarawih, otomatis juga akan mendapatkan pahala sholat tarawih terus selama 1000 bulan. Ya, selama 1000 bulan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih sendiri juga macam-macam. Nah, kadarnya juga beda-beda. Ada yang bacaannya bacaan kul ahad, ya, surat kul-kulan istilahnya. Nah, setiap rakaat pertama kul wallahu ahad, ya, Allahu samad, surat al-ikhlas. Ya. Rakaat kedua surat An-Nas, ya. Hafalnya surat Al-Ikhlas sama An-Nas aja, ya. Terus ya, sampai 10 rakaat umpamanya. Atau satunya lagi bacaannya panjang, seperti di Masjid Nabawi, termasuk seperti di Masjidil Haram. Itu suratnya panjang-panjang. Targetnya satu sholatan itu 1 juz. 1 juz di dalam satu sholatan, satu terawehan. Nah, otomatis ya tidak sama pahalanya. Ya, pahalanya tidak sama. Karena hitungannya per huruf. Per huruf. Ya, kalau surat yang pendek-pendek ya berapa huruf itu? Tapi kalau surat yang panjang ya satu juz umpama. Atau ada yang lebih dari 1 juz, 2 juz, ya lebih banyak pahala yang 2 juz, lebih banyak pahala yang 1 juz. Itu tergantung dari panjangnya, tergantung dari lamanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yaitu kita kerjakan dengan sepol kemampuan. Nah, kalau di Masjidil Haram ya kita tinggal mendengarkan aja, kita tinggal mendengarkan. Jadi enaknya kalau kita iktikaf. Kalau kita itikaf itu ya kita sudah ngikutin kegiatan di dalam masjid. Kita nggak perlu bikin kegiatan lagi, ya kita tinggal ngikutin kegiatan di dalam masjid. Nah, kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kegiatannya adalah sholat tarawih dan sholat lail. Sholat tarawih dan sholat lail. Nah, kalau sholat tarawih itu dimulai jam 9 kurang 15 menit. 9 kurang 15 menit. Nah, selesai itu rata-rata jam setengah 11. Setengah 11 ini kita istirahat. Nah, termasuk pada hari ini istirahat ini kita gunakan untuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita gunakan untuk saling ingat mengingatkan. Nah, Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan, fadzakir maka ingatkanlah Muhammad, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya. Ya, termasuk kita sendiri juga diperintahkan oleh Allah untuk saling ingat mengingatkan. Nah, kebetulan di sini pada hari ini saya yang giliran mengingatkan, giliran memberikan pitutur arahan. Dan nanti kapan saya mendengarkan giliran mendengarkan pitutur peringatan nasihat atau tausiah dari bapak-bapak ibu sekalian. Nah, ini kita bisa mendengarkan dan kita juga bisa memberikan. Kalau ada orang memberikan, kita mendengarkan. Yang baik kita terima, yang jelek kita tinggalkan. Kalau ada orang yang
mau mendengarkan, kita yang memberikan. Termasuk juga sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu niscaya dalam keadaan rugi. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu yang bagaimana? Yaitu alladzina yang saling nasihat menasihati tentang kesabaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati, mengingatkan tentang kesabaran. Ya, termasuk di dalam hal ini kita memberikan nasihat tentang kebenaran dalam beribadah, kebenaran di dalam bagaimana cara mencari Lailatul Qadar, karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak sesuai dengan yang dituntunkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul dalam kitab sucinya Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu saling mengingatkan. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar, ya namanya mencari ya mempersungguh beribadah kepada Allah. Ya, bukan cuman hanya sholat isya saja, kemudian pulang, kemudian tidur, kemudian sahur, apalagi kalau kesiangan sampai subuhnya kesiangan. Nah ini ya, ini namanya bukan mencari itu. Namanya bukan mencari, itu ya kegiatan sehari-hari. Ya namanya mencari itu yang sama seperti yang dilakukan di tempat-tempat ibadah yang lain, termasuk di masjid-masjid, ya, termasuk di tempat-tempat ibadah, termasuk di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, ini orang-orang beribadah, benar-benar beribadah, mempersungguh, takarub ilallah. Dengan cara bagaimana? Sesuai dengan ijtihadnya, sesuai dengan hasil kesepakatannya, hasil musyawarahnya apa. Nah, kalau di dalam masjid, mungkin di tanah air, di Indonesia mungkin ada yang dibebaskan, terserah ibadah, mau ibadah apa, nggak ada yang ngatur. Itu ya ada yang seperti itu. Ada yang dikoordinasi ibadahnya, jam sekian sampai jam sekian baca Al-Quran, jam sekian sampai jam sekian kajian hadis, jam sekian nasihat, jam sekian istirahat sebentar, jam sekian langsung lanjut pengajian Al-Quran, bacaan makna keterangan. Nah, kemudian sekian sholat tahajud. Ada yang seperti itu. Jadi kalau dalam masjid itu biasanya sudah ada yang ngatur, kita tinggal ngikutin aja. Nah ini, umpama kita beribadah dalam masjid dengan cara iktikaf, capek, diam aja di dalam masjid, diam, tidak ngobrol, tidak rame. Nah ini Bapak Ibu sekalian, diam kita di dalam masjid itu sudah mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan pahala mengalir terus, mengalir pahala di dalam dirinya. Jadi diamnya saja itu beribadah. Kita diam capek, asalkan tidak tidur, asalkan tidak ngantuk. Ya, karena kalau ngantuk, tidur itu penanya Allah itu ngangkat. Penanya Allah itu ngangkat itu kalau satu orang itu tidur, dua ada orang gila, ya, yang ketiga orang yang belum balik, itu penanya ngangkat. Tapi kalau sudah balik baru nulis penanya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi kalau kita mencari Lailatul Qadar ya jangan tidur. Mencari Lailatul Qadar ya jangan ngobrol terus-terusan.
ngobrol terus atau sendaguro atau bagaimana, jangan ya. Ya kalau ngobrol sebentar nggak apa-apa, habis itu istirahat, kemudian ibadah lagi, diam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian cara mencari Lailatul Qadar yang benar. Kalau kita iktikaf ya di dalam masjid terus, tidak keluar-keluar, terus beribadah, ya, capek diam, ya, kemudian istirahat sebentar sambil bawa minuman kopi atau minuman jus buah, ya kan, atau makan camilan-cemilan, ya, supaya tidak ngantuk, atau saling nasihat, ya. Karena Bapak Ibu sekalian yang namanya agama itu adalah nasihat. Adinin nasihat, adinin nasihat, adinin nasihat. Ya, agama itu adalah nasihat. Ya, termasuk di sini Bapak Ibu sekalian, kami berikan nasihat, ya, terutama untuk pengingat untuk diri kita sendiri, diri kami sendiri. Yang kedua adalah untuk kita semuanya. Diterima alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Kita hanya menetapi dalil, ya, wal takum khairun umat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu sekalian sebaik-baiknya umat yang perintah kebagusan dan mencegah kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf itu ya nasihat tentang kebaikan. Punya ilmu disampaikan, itu namanya ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ilmu agama ini Bapak Ibu sekalian harus disampaikan, ya, tidak boleh disimpan. Nah, kalau disampaikan berarti kita nanti akan mendapatkan pahala jariah yang mengalir terus sampai akhir hayatnya, sampai meninggal juga. Selama orangnya jadi orang baik, jadi orang iman, beribadah terus, kita yang menyampaikan ilmu ini mendapatkan jariah. Tapi kalau disimpan, nah ini nanti akan jadi masalah, ya kan? Karena tidak boleh menyimpan ilmu. Ilmu itu harus disampaikan, harus diinformasikan, harus diajarkan. Termasuk nasihat. Karena dengan nasihat itu nanti yang lupa akan menjadi ingat. Dengan ada nasihat, yang lupa menjadi ingat kembali. Oh iya ya, kita jadi ingat kembali. Kemudian yang salah bisa kembali bertobat. Ya, jadi ada nasihat, kemudian kita salah, ya, merasa bersalah, ya, itu kita bisa segera bertobat kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah, baca istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian yang ingat akan menjadi ingat kembali, tambah ingat. Yang sudah ingat, yang sudah ngerti akan menjadi tambah paham lagi, tambah menguasai lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, manfaatnya nasihat. Dengan nasihat kita akan terbuka, kita akan mempunyai energi yang kita akan bisa nikmati sendiri dengan energi tersebut. Untuk apa? Untuk beribadah. Yang dulunya kita malas, dengan nasihat diingatkan, akhirnya jadi semangat kembali. Yang semangat tambah semangat lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dalam nasihat ini Bapak Ibu sekalian siapa aja yang memberikan nasihat, asalkan nasihatnya itu baik, ya kita terima. Tapi kalau jelek ya kita nggak usah kita lakukan, nggak usah kita kerjakan. Nah, selama nasihat itu berdasarkan kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-hadis, kita wajib menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk nasihat masalah mencari Lailatul Qadar yang benar. Nah, jangan sampai Bapak Ibu sekalian
kesempatan kita datang di Masjidil Haram, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah mencari Lailatul Qadar di Masjidil Haram, kemudian kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sangat disayangkan. Ya, termasuk kita diberikan kesempatan menjumpai 10 hari yang terakhir di tanah air, di negara kita masing-masing. Nah, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub ilallah, untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah di 10 hari yang terakhir ini. Nah, sehingga nanti pas setelah 10 hari terakhir selesai, nah, kemudian memasuki yang namanya Idul Fitri, kita benar-benar menjadi fitrah, benar-benar menjadi bersih, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai pelanggaran-pelanggaran yang membawa dosa kita nanti ada hitungan di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, rugi setelah Ramadan selesai, 10 hari terakhir sudah lewat, tapi kita masih mempunyai dosa. Rugi bagi orang yang ketika Ramadan sudah lewat, kita tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Rugi bagi orang yang menjumpai 10 hari yang terakhir, kemudian tidak mendapatkan pahala Lailatul Qadar yang luar biasa. Ini Bapak sekalian rugi. Nah, ini Bapak sekalian harus benar-benar kita pahami, karena yang namanya umur ini tidak selamanya kita hidup dalam dunia. Ya, kesempatan yang baik ini, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih semangat, mumpung kita masih kuat, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ya, terutama di ibadah di 10 hari yang terakhir. Jadi Bapak sekalian, ya kita harus benar-benar mempersungguh. Lama mempersungguh itu ada konsekuensinya. Otomatis kita harus mengeluarkan energi yang besar, tenaga yang kuat. Setelah ibadah kita capek. Nah, capek ini Bapak sekalian akan membawa nikmat. Capek kita di dalam beribadah kepada Allah, lelah kita dalam beribadah kepada Allah akan membawa nikmat besok di sisi Allah, yaitu akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan akan mendapatkan derajat dan pangkat yang tinggi besok di sisi Allah, dan akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, tempat yang terbaik nanti di sisi Allah dalam surga. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, semuanya ditulis pahala oleh Allah. Mulai dari kita jalan kaki menuju masjid, kita terus mendapatkan pahala dari Allah. Jalan kaki kita, kaki kanan kita melangkah ditulis pahala, kaki kiri kita melangkah diampuni dosanya. Terus mendapatkan pengampunan, terus mendapatkan pahala selama kita terus berjalan di dalam menuju tempat ibadah kepada Allah, di dalam masjid. Masjid ini adalah termasuk rumah Allah. Rumah Allah, tempat ibadah kepada Allah. Ya, termasuk Baitullah itu juga, ya itu ya rumah Allah yang sesungguhnya, yang pertama kali Allah membangun rumah di dalam dunia, ya Baitullah itu. Ya, termasuk masjid ini juga termasuk rumah Allah. Rumah Allah tempat ibadah. Tempat ibadah itu rumah Allah. Ya, sengaja disediakan kepada kita untuk beribadah. Ya, termasuk dalam masjid. Ibadah dalam masjid, ya, atau iktikaf dalam masjid itu paling enak. Banyak temannya, kemudian kita bisa
mendapatkan energi semangat, ya, semangat dari teman-teman kita yang semangat. Beda kalau di rumah sendiri, yang semangat cuman kita sendiri, yang lainnya pada tidur. Nah ini kadang-kadang kita juga ikut tidur, tidak semangat lagi. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, enaknya kalau kita mencari iktikaf di dalam masjid. Ya, termasuk pahala iktikaf juga Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Apabila kedua bola mata kita di dalam terjaga dalam sabilillah, termasuk iktikaf, kita sengaja melek, ya kan, terjaga dalam sabilillah, maka kedua mata kita nanti akan diharamkan oleh Allah untuk masuk di dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau kedua bola mata kita diharamkan, berarti ya semuanya anggota tubuh kita otomatis semuanya diharamkan masuk dalam api neraka. Jadi bukan cuma hanya bola matanya saja yang diharamkan, yang lain itu otomatis ikut menjadi satu. Karena bola mata, kedua mata kita ini termasuk bagian dari tubuh kita yang tidak bisa dipisahkan. Di samping kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pahala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tambah lagi kita mendapatkan, dijamin akan mendapatkan, diharamkan, diselamatkan dari api neraka. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya, itu bisa wa qina adzabannar, ya termasuk kita melek di dalam meniktikaf, melek di dalam beribadah di malam hari. Ya, sampai kapan? Ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, sampai sahur. Yang bagus ya sampai sahur lah. Setelah sahur kemudian lanjutkan sholat subuh, baru sholat subuh baru istirahat. Nah, itu. Ya, termasuk kalau di Masjidil Haram ya istirahatnya ya habis sholat subuh itu istirahat panjang sampai jam, ya sampai cukup lah. Habis itu persiapan lagi duhur menuju masjid. Nah, ini pahalanya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kesempatan yang baik ini, momentum emas, tidak datang dua kali, kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, apalagi kita sudah lama tidak ke Masjidil Haram, sudah hampir 2-3 tahun ya, kita tidak bisa ke Masjidil Haram karena pandemi. Nah, setelah kita diberikan kesempatan ini ya, kepada kita, ya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dan disertai dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Jadi ibadahnya jangan lupa niatnya karena Allah. Kalau misalkan kita niat dua, itu tidak boleh. Jadi niat yang baik itu adalah satu, ibadah, niat karena Allah. Jadi kalau kita dicampur dengan niat ingin mendapatkan kemuliaan kehidupan dalam dunia, itu namanya tidak karena Allah. Jadi ini karena Allah ya karena Allah. Ibadahnya benar-benar yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah dan ingin terhindar dari wayakhafuna adab, terhindar dari adab. Itu yang benar ya. Jangan sampai kita beribadah menuju masjid jalan kaki, kita jalan kaki sambil olahraga, itu nggak boleh. Nah, pokoknya kita jalan kaki niatnya ibadah. Saya beribadah hanya mengharapkan rahmat Allah. Umpama kemudian kita diberikan kesehatan, kakinya jadi kuat, itu alhamdulillah. Nah, ini babiskan karena Allah itu ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup ya, sedikit rekeling, sedikit pengingat kepada kita semuanya, terutama untuk diri kami sendiri dan keluarga kami,
dan juga untuk kita semuanya. Kita semuanya kita niati, sama-sama kita niati dengan mengharapkan rahmat Allah dan ingin terhindar dari adab Allah. Dari Masjidil Haram, Sunarto menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selamat mencari Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang tinggi, yang setinggi-tingginya dari Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari adab Allah, murka Allah, siksa Allah, neraka Allah. Sekian dari kami, Sunarto. Barangkali ada ucapan yang kurang baik, tutur kata yang kurang baik, kesalahan kami, mudah-mudahan saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencari Lailatul Qadar.